Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Andeka Christian Lubis, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, NIM 08 011128 2025 025. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang program pada soal ujian tengah semester saya sebelumnya. Untuk penjelasan dalam video ini saya akan menjelaskan jalannya program dan algoritmanya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah masuk di nomor 2, soal UTS kita nomor 2. Jadi di video kali ini saya akan bahas program nomor 2 dari soal ujian tengah semester program komputer kita sebelumnya. Nah, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Check it out. Halo guys, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Sebelum masuk ke program kita harus tahu dulu soalnya gimana. Nah, dari soal ini kita diminta untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner, bilangan yang berbasis 10 ke bilangan yang berbasis 2. Di matematika kita belajar cara pengkonversiannya itu dengan cara bilangan desimal itu akan dibagi 2. Nah, misalnya bilangan desimal dibagi 2 punya sisa. Sisa itu menjadi digit-digitnya si biner sampai bilangan desimal ini dibagi 2 terus sampai hasilnya 0 atau 1 terakhirnya. Kita masuk ke programnya biar nggak bingung. Pertama kita gunakan file header IOStream. Include IOStream ya karena kita akan gunakan keluaran masukan sama fungsi enter ya, inline. Kita gunakan using namespace std untuk sebagai compiler. Kita gunakan fungsi utama int main. Lalu kita buat kurung kurawal sebagai tanda mulainya program utama. Sebelum kita mulai program, kita deklarasikan dulu terlebih dahulu variabel yang akan kita pakai dalam program. Untuk variabel des ini menyatakan inputan bilangan desimal. Array sisa yang berkapasitas 50 itu nanti untuk nangkap nangkap binnya ini. Karena nanti hasil dari operasi ini akan disimpan ke ruangan ini. Biar nanti akan dipanggil lagi di sini untuk digitnya si biner. Kita deklarasikan juga i dan kita nyatakan nilai awal i sama dengan 0. Ini fungsi untuk nanti di while ya sebagai nilai i tambah baru. J ini sebagai variabel perulangan dan bin ini sebagai variabel yang menyatakan per digitnya nanti untuk biner. Ini dia operasinya. Terus kita buat judul program /t buat agar dia agak ke tengah sedikit, tab sama kayak fungsi tab, /n sebagai fungsi sama kayak fungsi inline untuk jarak ke bawahnya. Biasa ini sebagai hiasan. Lalu kita buat cout inline supaya ada jarak dari hiasan. Kita buat cout keluaran sebagai perintah untuk memasukkan bilangan desimal. Nah, baru nanti inputan dari perintah ini akan disimpan dalam variabel des. Kita buat hiasan garis. Lalu kita buat keluaran yang menyatakan hasil. Berarti kita buat hasil konversi bilangan, kita panggil des. Des yang diinput nanti. Berarti nanti misalnya des yang kita input 8, berarti hasil konversi bilangan 8 gitu. Dia sesuai dengan inputan pengguna. Hasil konversi bilangan panggil des ke bilangan biner adalah /n. Berarti nanti jawabannya ini ada di bawah kalimat ini. Untuk pertama kita gunakan while des. While ini untuk apa? While ini kita untuk mencari sisa-sisanya. Sisa dari bagi dua per step tadi yang saya jelasin di awal. Nanti masing-masing sisa akan disimpan di array. Itu gunanya array dalam ini untuk nyimpan hasil sisanya. Pertama des itu kan kita buat bin des modulo 2. Berarti ini untuk sisa, bin nanti untuk menyatakan sisanya. Des sama dengan des per 2, berarti des di sini untuk menyatakan nilai variabel des terbaru. Agak bisa dibilang nanti di while atas. Lalu setelah kita nyari nilai des terbaru, kita naikkan nilai i yang dari awal. Berarti misalnya dari awal 0, ini kan 0 kan. Kalau misalnya i++ berarti tinggal tambahin 1 per step perulangan. Kita buat juga sisa i sama dengan min, berarti tadi kan kita nyari nilai sisa nih, des modul itu kan nyari sisa kan, kita nyatakan dalam bin. Nah, bin ini kita nyatakan dalam sisa array dalam tempat i untuk menyimpan per sisanya ini nanti.
setiap perulangan pasti nanti hasil sisa akan disimpan di array gitu. Setelah itu kita buat cout ini untuk mempercantik aja tampilannya. Kita buat perulangan for. Tadi while kita buat perulangan for sekarang. Untuk perulangan for untuk nilai J awal sama dengan 8 memiliki kondisi I lebih kecil dari J. Lalu setelah siap program dalam setiap perulangan akan dilakukan J min min. Berarti J akan dikurangi 1 per setiap perulangan. For ini untuk apa? Nah, for in kan dalam program ini kan dia hasil binernya harus total 8 digit. Misalnya dia cuma 5 digit, maka kita akan tambahin 0 di belakangnya sampai jumlahnya 8 digit. Nah, inilah gunanya si for ini untuk nambahin nolnya. Misalnya hasil biner itu tidak sampai 8 digit. Ini guna for-nya ini. Kita buat cout untuk cetak nolnya ke monitor. Lalu kita buat while lagi. Nah, while dengan kondisi I tidak sama dengan 0. While kedua ini apa gunanya? While kedua inilah untuk memanggil si sisa tadi supaya jadi digit per digitnya biner itu. Jadi dipanggil misalnya sisa 0, sisa 1, sisa 2. Kan setiap tempat itu ada hasil sisanya. Jadi dipanggil untuk jadi digit-digitnya si biner. Untuk setiap perulangan maka nilai I akan dikurang dengan 1. Tutup while. Lalu kita buat cout untuk memperrapi tampilan aja nanti di monitor. Lalu tutup kurung kurawal sebagai selesainya fungsi utama. Nah, misalnya biar nggak bingung, kita buat contoh satu ya. Untuk satu bilangan aja. Misalnya kita buat desimalnya 10. Des sama dengan 10. Nah, pertama kan dibilangnya biner sama dengan des modulo 2. Biner sama dengan des modulo 2. Des itu tadi 10. 10 bagi 10 modulo 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Habis kan? Berarti modulonya 0. Nah, si 0 ini nanti, atau nggak kita ikutin aja langkahnya, baru I++. I awal 0, berarti ditambah 1. Berarti I sekarang 1. Setelah I, kita nyatakan nilai biner itu dalam sisa. Sisa I. I sebelumnya kan itu, tunggu ya. Ini setelah I, berarti ini I-nya dalam status sudah ditambah ya, berarti I-nya 1. Berarti kita buat sisanya 1. Sisa dalam kamar 1, nyatakan sama dengan biner. Berarti biner tadi kita buat 0 kan? Berarti sisa di sini 0. Next, perulangan kedua. Nilai kita tidak lakukan des kedua misalnya gini. Nah, tadi kan ada 2 des untuknya des terbaru kan. Des terbaru tuh des bagi 2. Nah, 10 bagi 2 kan 5. Berarti nilai des terbaru 5. Baru kita bisa buat perulangan. Di perulangan kedua kan des terbaru 5 nih. Berarti kita buatlah di sini perulangan kedua. Des sama dengan 5. Untuk biner sama dengan 5 modulo 2. 5 bagi 2? 2. Bersisa 1. Berarti sisanya 1 kan. Kita buat lagi untuk hitung des terbaru. Des sama dengan des bagi 2. Des itu 5. Kita bagi 2. Hasilnya kan dalam bentuk integer nih. Tadi kita buat dalam bentuk integer. Berarti hasilnya tetap 2. Nah, lalu kita buat semuanya kan ini 2,5 nih. Cuman karena kita buat tipe datanya integer, jadi hasilnya nanti akan 2. Lalu setelah des ini kita buat I++. Berarti I++ nya I sebelumnya 1 kita tambah 1 jadi 2. Nah, setelah I++ kita buat sisa I. Berarti udah di kamar 2 sekarang sisanya. Sama dengan panggil bin. Bin terbaru nilainya berapa? 1. Gini. Lalu untuk pengulangan kedua, des terbaru kan kita dapat 2 nih. Berarti kita buat sini 2. Biner sama dengan 2 modulo 2. 2 bagi 2 berapa? Habis kan? Berarti sisanya 0. Untuk nilai des terbaru 2 per 2 sama dengan 1. Lalu kita cari lagi I-nya. I terbaru berarti kan? Berarti sama dengan I sebelumnya 2. Kita tambah 1.
maka I terbaru sama dengan 3. Kita buatlah sisanya. Sisa disimpan dalam kamar sesuai dengan I terbaru 3. Sama dengan panggil bin terbaru. Bin terbaru kan kita dapat 0. Ini dia 0. Nah, karena terus selanjutnya setelah itu kita buat des terbaru kan 1 nih. 1. Baru kita masuk ke sini. Bin des sama dengan 1. Bin sama dengan 1 modulo 2. 1 modulo 2 berapa? Kalau ada kondisi gini nggak bisa jalan lagi while-nya. While-nya akan berhenti. Berarti ini akan kita hapus. Kita langsung masuk ke for yang di sini. Nah, dia ngecek apakah I lebih kecil dari J. I kita dapat tadi berapa? 3 nih. 3 masih lebih kecil dari J. Berarti dilakukan for ini. Kita lakukanlah coba. Untuk for pertama, kan kondisinya memenuhi nih. Berarti akan tampil 0. Kan? Baru kita masuk ke J min. J-nya jadi 7. Apakah 3 lebih kecil dari 7? Ya, tampil lagi 0. Setelah itu J min lagi. J-nya sekarang jadi 6. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Ya, tampil lagi 0. Nah, ke J min lagi nih. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Iya. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Iya. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Iya. Tampil 0 lagi. Terus dikurangi lagi 4. Apakah 4 lebih kecil dari apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya, 0. Oke, ya pas. Iya, lebih kecil pas. Tampil, nah ini udah berapa? 2, 4, nah. Di sini 1, 2, 3. Tadi kan dia ada 4 kan, sekarang 3. Apakah lakukan J min berarti J-nya sekarang jadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Enggak, pas sama. Berarti for ini udah berhenti. Sampai di sini dia ngecetak nolnya. Hitung coba nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini 1, 2, 3. Nah, pas dia digitnya 8 kan? Ini dari tampil di monitor nih. Monitor. Dia dari tampil di monitor. Terus kita masuk ke while ini lagi. Nah, while ini manggil sisa-sisa ini nanti. Misalnya, while I tidak sama dengan 0. Iya. Sini kan I-nya tidak sama dengan 0 kan? Sisa I terbaru kita kan 3 nih. 3 tidak sama dengan 0 enggak? Iya, betul. Masuk ke sini. Cout, dia manggil si sisa. Keluarlah si sisa. Karena kita nggak pakai fungsi n-delta di sini, maka dia akan ngelanjut ke sini. Dia manggil sisa 3 kan? 0. Setelah itu, setelah itu dilakukan I sama dengan I min. Berarti dapat ini baru. I sebelumnya 3, I min berarti min 1 berarti dikurang 1. Berarti 3 kurang 1, 2 kan? Nilai I terbaru 2. Apakah 2 tidak sama dengan 0? Iya, betul. Berarti cetak sisa 2. Sisa 2, 1. Begitu juga untuk sisa 1. Kan I terbaru kan 2. Nah, I sekarang jadi 2 kurang 1, 1. Apakah 1 tidak sama dengan 0? Betul. Berarti cetak sisa 1. Sisa 1 kan 0. Nah, baru kita buat I lagi. I terbaru jadinya 1 per 1, 0. Apakah 0 tidak sama dengan 0? Enggak. Sama kok. Berarti while ini berhenti. Berhentilah n-nya. Sampailah di selesai program utama. Hasilnya berarti nanti ini jadinya binarnya. Nah, kita coba hasil programnya ya. Nah, ini dia monitor udah keluar. Kita masukkan sesuai dengan soal yang dikasih Ibu. Nah, di nomor 2 itu Ibu inputnya 8. Maka nanti yang keluarkan dia jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tengok apakah sama, kita lihat. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Sama dengan Ibu. Berarti program kita sudah benar.